Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Anjureling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. 3 minggu libur dan akhirnya nonton balapan lagi. Di GP Asan menurut gue balapannya ya bosen sih ya. Karena emang kita bisa ngeliat siapa yang keluar sebagai pemenang di balapan tersebut. Dan secara overall emang bikin ngantuk sih. Bikin ngantuk parah. Dan ya 10 poin, tapi masih bisa dikejar. Dan gue bakal coba rangkum ya top 5 momen di balapan kemarin. Yamaha mulai improve. Menurut gue Yamaha udah mulai kelihatan improve itu di GP Mugello kemarin, dan overall secara garis besar gue ngelihat Yamaha itu udah mulai bagus, udah mulai ada secerca harapan titik terangnya. Karena apa? Mesin baru yang dibawa ini benar-benar bekerja dengan baik. Secara overall juga ya kedua pembalap Yamaha itu seneng. Karena emang Quartararo udah menunjukkan hasil yang lumayan, sprint finish posisi 7, dan walaupun ya di main race finish posisi 12 ya, tapi udah mulai kelihatan secerca harapannya kayak apa. Dan menurut gue untuk podium, menurut gue masih bisa mungkin ya, masih mungkin, karena yang bawa motornya Quartararo. Bayangin yang bawa Luca Marini, beda. karena motor-motor yang Jepang ini yang paling improve Yamaha doang. Yang paling improve Yamaha masih ada secerca harapan. Ya Honda gua rasa ya masih ya nunggu regulasi baru lah 2027, nanti kita bakal lihat kayak apa Yamaha di musim depan, atau ya setidaknya musim ini gue pengen lihat mereka tuh kayak apa, bisa improve lebih jauh lagi kah, atau malah ya mungkin di papan tengah buat bisa bertahan. Kita bakal lihat. Nextnya itu race direction mesti diganti. Kenapa mesti diganti? Lihat aja nih kayak apa ya. Menurut gue juga gini loh, ini kan kejadiannya pas kualifikasi, harusnya langsung dikasih penalti dong, harusnya ya Jorge Martin. Karena gue juga ngelihat itu tuh salah Jorge Martin salah, tapi dikasihnya kenapa pas di main race gitu loh. Kualifikasinya harusnya di sprint race bisa dong harusnya. Karena apa ya, lu kerja di situ juga harusnya investigasi pas hari itu juga gitu loh, pas kualifikasi itu harus investigasi. Dan ya harusnya konsisten dong lu jadi ini lo, jadi race direction atau race steward harus konsisten. Karena apa ya, ngerugin pembalap lain gitu loh. Dan overall juga menurut gua ya gimana ya bilangnya, ini juga nggak sekali ya terjadi loh, ini udah sering banget terjadi di musim 2024 ini. Udah banyak, Peko udah pernah kena, tapi masalahnya tuh pas di main race baru dikasih penalti kayak gini. Menurut gua juga percuma, buat apa gitu. Terus ada lagi yang Johann Zarco itu udah maki-maki race direction apa segala macem, ujung-ujungnya diusir. Kan goblok gitu, race stewardnya gimana gitu race directionnya. Ya overall menurut gua ini harus diganti sih. Freddy Spencer ya apa sih ini, gantilah yang lain kayak Loris Capirossi kayak atau apa gitu loh ya. Jadi biar lebih cepat gitu loh penanganannya atau apa segala macam. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak gini ya, menurut gua ya harus adil, ditegas lagi lah race direction gitu menurut gua. Mungkin ini alasan gue kenapa gue masih bisa tahan nonton MotoGP Asen kemarin. Perebutan posisi 3 yang menurut gue cukup oke dan benar-benar banyak fight di situ, melibatin Viñales, Marquez, terus habis itu Acosta, Gigi ya sama Enea Bastianini. Itu benar-benar yang luar biasa bagus, bahkan ya oke lah, bagus banget. Bahkan Viñales bisa ambil alih, terus habis itu gantian Marquez, terus habis itu Gigi ya bisa overtake Marquez akhirnya. Tapi yang jadi masalah itu Pedro Acosta menurut gue juga ya oke juga, bahkan sempat ngancem ada di posisi keempat, posisi 3 juga sempat bahkan, atau gue nggak begitu perhatiin. Tapi overall menurut gue posisi 3 ini oke banget, dan posisi 3-nya akhirnya dimenangin sama Enea Bastianini yang tampil luar biasa, dari belakang bisa ke depan posisi 10 loh, dari posisi 10 terus bisa finish di posisi 3. Itu udah yang luar biasa bagus. Kayak wow, nggak nyangka gue ini Bastianini masih kenceng ya buat jaga ritme ban yang bener-bener juara dah ini Bastianini kalau jaga ritme ban.
buat battle posisi 3-nya the best parah sih. Dan buat Marco sendiri, aduh kurang greget dan tinggal dikit lagi, tapi ya udahlah, bagus gitu loh posisi 3-nya buat ini best ini. Buat ke posisi 3 yang menurut gua wah nyelamatin banget ini, sumpah. Sisanya bikin ngantuk. Nextnya ke Martin, kalah telak. Kenapa gue bilang kalah telak? Martin itu udah ngepush mati-matian motornya mulai dari sprint race maupun main race. Itu bener-bener yang kayak gue mau ngejar Peko nih biar bisa jauhin poin, tapi ternyata Martin ya kalah dari segala lini, semua segala macam. Semuanya udah mulai kayak mustahil nih gue kejar Peko. Padahal gapnya udah tipis banget gitu. Kayak dia udah ada di posisi kedua buat ngejar Peko, tapi sayangnya ya beda levelnya. Bener-bener kayak wah mustahil nih gue ngejar nih walaupun udah ini. Dan bener-bener kayak frustasi banget ngejar Peko gitu. Dan secara overall menurut gue ya race pace masih oke sih, masih yang bagus. Secara dia masih ada di bawah Peko, tapi buat yang rival-rival lain itu kayak jauh, masih jauh. Even Martin pun masih yang oke lah, posisi 2 gitu loh. Tapi ya menurut gue selisih 10 poin overall ya, gue berharap masih bisa. Minggu depan masih ada GP Jerman, so ya 10 poin ya why not, kenapa masih bisa gitu loh. Gue berharap masih bisa ada perlawanan ya dari Martin, jadi nggak nyampe sini doang, karena Peko juga udah mulai fight back gitu. So good luck for the next race. Terakhir Peko in different league. Kenapa gue bilang different league? Ini Peko lagi bener-bener beda sih di 2 balapan terakhir. Karena apa? Berhasil raih perfect weekend, menang semua, sprint race menang, main race menang, pole, qualifying ya, free practice juga, wow, perfect semua segala macam. Benar-benar dia ngejar Jorge Martin buat bisa memimpin poin, mimpin klasemen lagi. Karena emang sepanjang balapan pun emang dia udah mimpin semua segala macam, dan sprint race pun juga sama, mimpin gaspol, remblongnya, yang ini ninggalin oleh Martin lah. Secara garis besar menurut gue ini wah 2 balapan terakhir emang udah punya Peko, dan selebrasinya juga, apalagi selebrasi masuk podium, wah nih lihat kayak ini, waduh bener-bener wah mewah ada Peko buat balapan ini. Di Asan bener-bener nggak kesentuh sama sekali, kayak udah deketin gap tapi ternyata jauh lagi. Martin udah deketin gap, jauhin lagi, gitu aja siklusnya. Bener-bener ritme Peko bagus banget, dan bener-bener dia bisa ngendalin 24 dengan sempurna banget, dia semua 24-nya. Sumpah perfect banget Peko di balapan kali ini. So buat Peko, congrats and do your best next race in Sachsenring. 10 poin kekejar atau enggak ya kita nggak tahu. Overall Peko masih oke sih, masih bisa jadi contender champion. Jadi ya kita tunggu sampai paruh musim ini. Next race GP Sachsenring kita bakal lihat di next week kayak apa GP Sachsenring. Oke, mungkin itu aja video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.